Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar, tetapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Dwi Destiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif Islam. Salah satu masalah yang tidak ada habis-habisnya di negara kita ialah korupsi. Korupsi merusak perekonomian Indonesia. Beberapa lembaga yang mengamati korupsi di Indonesia menempatkan negara ini pada jajaran atas di negara-negara terkorupsi di dunia. Undang-undang yang sudah ada kurang efektif dibuktikan dengan para koruptor yang terus ada, bahkan bertambah banyak. Selain dalam negara korupsi itu dilarang, dalam Islam pun korupsi itu juga dilarang. Sebagaimana dalam Al-Quran pun Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Menurut fuqaha atau ahli fikih menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum mati ada 7 macam, yaitu sarikah atau mencuri, zinah, qazaf, memfitnah atau berzinah, hirobah atau merampok, hamar atau mabuk, riddah artinya murtad, dan bug'ah artinya memberontak. Sedangkan pelaku korupsi termasuk dalam ruang lingkup sarikah. Menurut Journal.id, hukum Islam memandang pidana mati dapat dibenarkan. Hal ini telah diatur dalam hukum qisas, hudud, dan taksir. Terhadap kejahatan korupsi dalam hukum Islam, korupsi bisa dianalogikan sebagai gulul dan sarkoh. Menurut Dr. Nurul Irfan MA, kejahatan korupsi masuk ke dalam jarimah takzir. Lebih jauh, Dr. Nurul Irfan mengatakan seyogyanya takzir tidak ada hukuman mati, tetapi para fuqaha sepakat boleh dihukum mati bagi pelaku korupsi dengan pengecualian untuk kemaslahatan umum. Korupsi di dalam Islam hukumnya haram dan merugikan banyak pihak yang bersangkutan. Beberapa di Indonesia para pelaku tidak merasa jera karena hukum jara yang beberapa tahun saja diberlakukan. Bahkan negara Islam, yaitu negara Arab Saudi, memberikan hukuman mati bagi para pelaku korupsi dengan tujuan memberikan efek jerah kepada para pelaku dan mencegah kasus serupa terulang kembali. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar. Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah melaknat apapun bentuk korupsi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Darus Sauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, dan orang yang bekerja di antara keduanya atau perantara. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.